kekencangan ya suaranya? Enggak kan? Enggak lah. Lebih terekam. Terus timpa suara bang? Hah? Nggak benturan, nggak delay kan? Enggak dulu. Aman itu. Ya bisa gue diin. Ya Cuk. Gua udah lama banget nggak ketemu Ucup nih. Pengen cerita nih gue nih. Iyalah. Handphonenya aman gak nih? Aman. Aman nggak? Cup. Ini kan konten gue konten horor nih Cup nih. Iya. Kalau konten lu nih, Heeh. cerita politik nih. Tai. Lu nyari orangnya salah, nyarinya gue yang penakut. Kan sama-sama penakut Cup. Gue penakut, lu penakut nih. Heeh. Ngobrol rokok dulu Cup, rokok gua. Ambil. Rokok dulu Cup. Cup. Katanya lu punya pengalaman nih Cup. Anjir, pengalaman apaan bang? Pengalaman horor nih, sama-sama penakut nih. Horor penakut kayak gimana nih Cup nih? Biasanya horor penakut tuh lebih serem Cup. Lu gimana ya? Kalau pengalaman horor mah gue nggak ada. Jangan kata ngelihat hantu begituan ya. Gue dengar suara galon aja bubuk aja gue bisa kabur bang. Serius. Gue tidur sendirian di kamarnya nggak berani. Sama, gue tuh dari semenjak kuliah sampai tahun kemarin, gue tuh selalu tidur, selalu ada temennya. Gue tuh paling takut aja, serem aja. Apalagi gue dulu ya waktu 2019 awal-awal gue tinggal di apartemen, itu kalau ada orang langka tuh, bawaannya gue udah panik gue. Malahan gue dulu tuh, saking gue takut ya, gue bisa semalaman sampai subuh ngobrol sama satpam di bawah. Anjir, tapi kalau pengalaman horor ya, teman-teman gue tuh banyak tuh di sekeliling gue, ya berdekatan langsung lah. Ini gue pernah ya, waktu apartemen gue waktu seminggu gue baru nempatin. Ini kawasan Cengkareng nih ya? Iya, kawasan Cengkareng lah, iya. Apartemennya. Pokoknya lo cari aja apartemen baru yang deket RSUD. Jadi ceritanya gue tuh tinggal di situ. Itu waktu itu di lantai gue cuma ada satu orang, cuman gue doang. Wah, baru awal-awal. Gue juga masih ada, cuman ada kasur sama AC sama lemari plastik. Jadi bener-bener awal banget lah. Kosong lah ya. Kosong. Nah kita tuh nggak ada wifi, kita wifi tuh masih gue beli apa ya? Smartfren Andromax tuh. Portable gitulah. Ceritanya gue tidur lah. Temen gue masih main game. Masih sama temen lo? Iya, temen gue. Ya kan gue bilang nggak berani. Ceritanya lagi main game, dia tuh kayak di gitu tuh. Ada orang gitu kan. Terus dia nengok gue, dia cerita dia. Terus dia bilang, kok ini bocah tidur ya? Dia nengok ke lu tidur? Iya, gue udah tidur, udah tidur. Lagi gitu kan. Anjing merinding lagi gue bangsat. Dia masih tidur ya kan. Saking keselnya dia ngomong. Dia sempat ngomong, anjing lah lu. Gak usah godain gue. Di mana bangun gue bilang apaan sih lu? Gue tidur lagi tuh. Terus anjing ya bikin merinding itu dia bilang, si yang nggak tahu ya makhluk itu bilang kayak gini. Saya ganggu, saya yang kusin gitu. Temen gue. Saya manggil kamu. Gitu. Jadi temen gue tuh dari belakang tuh dia bilang, saya manggil kamu. Temen gue langsung bangunin gue, anjing bangun lu, bangun. Gue masih jam berapa waktu itu? Jam 3 pagi gue bilang. Temen gue jelas tuh. Apa? Jelas temen gue ngomong kayak gitu. Gue udah nggak mata baru bangun ya, apaan gue bilang. Ayo cepetan ke kosan gue, dia bilang kayak gitu. Dia masih ngekos waktu itu, dia ngekos. Ayo cepetan ke kosan gue. Ya elah nanti pagi aja sih gue bilang. Jam 3, terus dia udah di depan pintu kamar gue. Sekarang atau tidak sama sekali, dia bilang. Gue udah gak rasa bangun, dia bingung. Udah lu gue ikut kan. Gue ikut lah ceritanya. Namanya Dias kan. Terus di jalan tuh gue tanya, ya semang ada apaan sih? Anjing gak ada orang, bangsat gue digangguin gitu. Jelas banget tuh ya? Iya jelas banget. Gue digangguin apaan gue bilang. Ya digangguin anjir. Gue gitulah. Pokoknya yang suara yang paling jelas gue yang manggil lu. Anjir gue langsung merinding, gue langsung bangunin lu. Ayo pak, itu 3 hari bang gue gak tidur tuh di apart.
Asli gue nggak tidur, gue sakit takut ya. Nah, berapa ya? Sebulan kemudian tuh ada tuh temen gue juga tidur di sana ceritanya. Tempat lu? Iya, gue lagi pulang kampung ke Cirebon, dia tidur situ. Yang nginep lu? Dia nginep lah, dia minjem kamar lah. Gue minjem kamar dong. Karena dia 2 hari lagi mau keluar kota lah, terbang kan dari apartemen gue ke bandara deket ya. Nah, singkatnya tiba-tiba dia bilang lagi tidur ada yang narik-narik kakinya dia. Narik-narik kakinya dia. Set, gua bilang, udah. Itu gue masih inget jam 2 pagi dia nelpon ke gue, nangis-nangis. Anjing, apartemen lu kenapa ini? Gue dari tadi tidur digangguin mulu, selimut gue ditarik, ini ditarik, ya kan? Serius? Anjir. Terus lu gimana? Gua udah ke satpam aja ngikutin cara lu. Gue ke satpam. Sampai dia terbang jam 7 pagi, dia jam 5:30 dia berangkat lah ke bandara. Udah tuh. Terus dia titip kuncinya, sorenya gue datang dari Cirebon. Gue masih takut itu. Bener apa enggak ya? Cerita itu ya? Iya. Akhirnya gue panggil, bang, Ustadz, serius. Gua terawang lah. Makanya lo kalau misal ke apartemen gua itu banyak surat-surat Yasin di pojokan. Bukan ikro ya? Bukan. Jadi gua fotokopi, gua ya screenshot lah, ambil dari Yasin dari Google, gua tempelin tuh di pojok-pojokan. Serius ada berapa ya? 4 apa berapa ya? Gua tempelin. Karena gua saking takutnya gua. Apalagi pas di situ tuh ya ada waktu itu ada siapa ya? Ada Munir, ada Lontong. Cerita, dia bilang, lu ngapain pakai Ustadz? Dia bilang, udah, gue bilang, Ustadz itu terawang. Dia bilang, oh ini mah orangnya kagak gangguin lu. Dan makhluk yang sama gangguin temen gue sebelumnya itu. Gangguin temen lu aja gitu ya? Dia, tapi dia nggak pernah gangguin gue. Dia bilang, karena katanya sih, apa ya, dia kalau gangguin gue selalu dicuekin. Ya gue nggak pernah diganggu ya, gue bilang ya bodo amat ya. Emang aslinya kalau dia menampakkan diri, anjing gue nggak kebayang takutnya gue kayak gimana. Dia takut lu celaka juga, Cup. Kalau lu kan bisa lari itu. Iya sih ya, cuman gue akuin, gue takut lah. Nah, banyak banget cerita-cerita di ya maklumnya bangunan baru ya. Iya. Bangunan baru. Bukan Samsul. Di samping gue tuh ada kuburan, bang. Ada kuburan. Ya kata, kalau kata teman gue itu kuburan keluarga gue dulu kayak gitu. Ada. Ya emang daerah situ tuh cuman tujuannya lapangan kosong aja. Lapangan kosong, rumah-rumah kumuh lah. Taman tanda pemerintah lah, nggak tahu, nggak ngerti itu sebeli mungkin. Jadi ya emang apartemen gue serem-serem gimana. Terus sering banget tuh gue cerita lah. Pernah gue lagi malam terus ditelepon, kan kita ada di grup apartemen ya. Iya. Grup tiba-tiba ditelepon lah, mas kan wartawan ya. Dia bilang, bisa nggak mas ke unit saya? Jam sekitar 2 tahun yang lalu lah. Urusannya apa wartawan? Dia bilang, emang kenapa mas, mbak, emang kenapa mbak? Udah ke unit saya aja dulu. Dia bilang, emang di lantai berapa? Lantai sekian. Udah tuh gue turun, jarak 2 lantai dari gue. Saat gue turun, udah gue ke unitnya. Kenapa mbak? Mas, tadi ada yang gedor-gedor kamar saya. Dia bilang, unit saya takut kenapa-napa. Kenapa mbak bilang ngadunya ke saya? Dia bilang, ya mas kan wartawan kayak gini. Ya emang wartawan emang bisa begini, gue bilang. Anjir ya kan dia. Akhirnya gue minta tolong lah, karena gue deket sama teknisi lah sana lah. Minta cek CCTV. Di CCTV itu nggak ada orang sama sekali. Tapi di CCTV ngeliatin dia keluar. Dan sampai pintunya tuh gerak-gerak sendiri tuh bang. Gerak sendiri kayak orang mau berusaha masuk aja gitu. Anjir gue horor banget ya. Gue anjir lu ngapain sih udah gue yang begini-begini kan. Anjir banget. Itu kelihatan jelas Cup, CCTV-nya Cup. Iya, goyang-goyang kena handle. Tapi kalau misal makhluknya sih nggak ada. Cuman kayak misalnya orang ngetok-ngetok mungkin ya. Ke CCTV-nya nggak ada gambar, nggak ada suara ya. Cuman gambar doang. Terus tiba-tiba dia keluar gitu, ada orang yang kayak yang ngerasa diketok-ketok gitu kan. Keluar kamar, melengak-linguk, tutup lagi. Nggak ada.
kunci lagi, ketok, terus yang ketiga katanya ada yang bukain pintu, maksa bukain pintu. Maksa. Iya. Nah dia manggil gua tuh takutnya ada orang nakal gitu. Ya pas tahu hantu gue menyesal aja datang ke unitnya dia. Anjir banget kan dia. Asli gue tuh penakut bang, penakut banget. Terus katanya yang di jendela lu ngeliat keluar ada kuntilanak siapa, Lontong ya? Iya lontong. Lontong kenapa? Iya lontong cerita. Pas nginep. Pas nginep, dia pernah nginep di tempat gua. Katanya tuh, terus dia bilang, ya pokoknya dia sama modelnya sama digangguin tidurnya. Modelnya tuh sama, hampir sama ya kayak misalnya selimut ditarik gitu. Gua bilang, lu aja kali perasaan. Gua kan masih berpikir positif soal, ya gua seolah-olah walaupun itu negatif tapi gua selalu memikirkan dia. Biar lu nggak takut kan? Iya. Gue selalu berpikir, lu aja kali bang. Ucup, dia bilang, gue lagi mainan handphone, gue belum tidur. Tiba-tiba selimut gue kayak ada yang narik aja. Masa ya jatuh sendiri? Gue bilang aja, lu mungkin tidurnya pakai minyak kali bang. Gue bilang kita licin selimutnya. Ya udah. Lontong nggak jendela tuh. Lontong penasaran ya kan. Kayak ada yang manggil-manggil, dia bilang. Manggilnya tuh ja gitu. Wih. Iya. Lo kenal kan sama hantunya? Dia manggil ja gitu. Iya, ya nggak tahu. Yang namanya lontong, siapa yang nggak kenal lontong bang? Setan aja kenal gitu ya. Iblis aja kenal. Jalan polisi aja kenal. Oh, setannya kenal dia. Dia tuh buka ya ke balkon gua, terus dia lihat kayak ada yang sosok aja lah gitulah. Dari kan di deket, kalau dari balkon gua tuh kelihatan kuburan kan ya. Di situ dia bilang. Terus dia cerita malam-malam jam 4 pagi tuh dia nelpon gua, Cuk, kayak gini. Gua tuh mau tidur itu, gua lagi di Cirebon posisinya. Gua bilang, lu ngapain sih bang, nelpon gue yang begini-beginian. Gua bilang, anjir. Dia lihat apa? Iya dia lihat ada sosok aja. Berdiri, putih. Sosok berdiri putih. Cewek-cowoknya dia nggak jelasin, cuma dia bilang sosok aja lah putih. Gue bilang kan gue lagi di rumah gue posisinya gue udah sendirian lagi, anjir banget tuh lontong tuh. Kan jam 4 pagi, walaupun jam 4 pagi akhirnya gue mendadak ke sholat subuh tau gak, ke masjid. Saking gue takut dia. Gue mendadak sholat subuh, akhirnya gue udahlah sholat subuh aja di masjid. Sampai bapak-bapak di sholat subuh, tumbe sholat subuh, iya pak. Sholat subuh di masjid tumben aja. Emang kayak, tapi ya semenjak kesini warga rame mah udah berkurang aja. Udah gua nggak pernah merasakan. Sebenarnya lebih ke semenjak gua menempelkan banyak yasin di apartemen gue. Padahal setan India mah udah hafal Al-Qur'an anjay. Nempelin Yasin doang ya, Yasin doang. Kalau kata temen gue ya, lu ngapain sih nempelin di pintu, sama gue taruh ya di pintu balkon gue sama di pintu masuk kamar gue. Pokoknya posisinya depan pintu kamar mandi, yang paling sentral depan pintu balkon, di pintu balkon sama pintu kamar gue. Terus kata setannya, kata temen gue bilang kayak gini, lu ngapain pasang-pasang begituan? Ya biar setannya nggak bisa masuk, gue bilang. Emang setan nggak bisa nembus tembok, anjir. Casper anjing. Ya kan minimal kan lewat pintu, anjir. Gue bilang, masa ya gue bikin kaligrafi, gue stensilin itu Yasin. Nggak mungkin bang. Yang parah apaan Cup? Berarti Cup? Nggak ada. Kalau di apartemen gue nggak ada yang parah. Tapi gue punya pengalaman yang menarik ya. Menariknya tuh anjir, ini mah horor banget. Waktu itu temen gue kesurupan sampai, ya bener-bener lah kesurupan lah. Jadi ceritanya gue waktu kuliah bang, kita tuh nyewa satu rumah lah. Salah ya? Ya enggak, kita ngontrak rumah berapa orang gitu ya. Nah kita tuh nyewa 2 tahun dengan bangsatnya, anjir ngapain nyewa 2 tahun dia, karena murah waktu itu bang. Jadi limpahan orang. Di murah kenanya? Iya kenanya waktu itu setahun di Bandung cuman 2 juta apa 3 juta setahun ya. Jadi temen gue dengan pedenya udah kita nyewa 2 tahun. Jadi ngelanjutin punya orang 3 bulan, kita bulan keempat terus tambahin lagi setahun gitu.
Murah lah. Bayar lah tuh. Kita tuh nggak mikirin itu kenapa rumah itu murah. Anjing gue gitu ya. Sama mereka keluar gitu ya. Ada 1, 2, 3 kamar. Itu gua belum kuliah. Gua masih nyari kuliahan lah. Nah, singkat cerita tuh di kamar mandi di dapur itu lampunya selalu redup. Nggak pernah terang. Nggak pernah terang. Kita ganti lampu, tiba-tiba redup lagi. Ganti baru mau lu pakai yang Philips Osram merek ternama tuh. Gua pernah beli Philips ya, waktu itu harganya berapa ya? 80.000. Masih belum LED lah. Itu sayang 100 watt ya, lu bayangin 100 watt terang kayak gimana kan. Itu tiba-tiba redup dia. Terang dikit Langsung redup, udah nyala nih, nyala gitu. Terus tiba-tiba ya belum nyampe 30 menit udah ngeredup sendiri. Kita bawa ke tukang listrik ya kan, garansi. Iya, garansi. Mas nyala mas, nggak masalah. terang tuh ya. Terang, redup lagi. Hari ketiga gue sampai bawain tukang listrik ya. Takut gue bilang apa dayanya normal kok, dicek semuanya normal. Nah si Kat itu temen gue tuh mulai aneh-aneh tuh. Dia bilang, karena kan kita kalau sebelum masuk kamar mandi tuh ya di dapur kamar mandi tuh, di kamar mandi tuh sering kayak ada orang mandi. Dia bilang ya terus orang mandi, dia mikirnya gue mikirnya dia aja gitu kan. Gue masih positif lah. Nah sering-sering begitu, terus akhirnya dia pernah lagi nyuci Mandi. Nggak, di tempat cucian, di wastafel lah, tempat cucian di dapur gitu, nyuci piring, terus tiba-tiba kayak air tuh mati, set. Padahal udah nyalain. Tadinya deras, tiba-tiba mati itu kayak mati kan, kalau air mati kan tiba-tiba pelan mati ya. Ini udah mati, di anjir. Mati, dia bilang ya aneh ya. Terus akhirnya sering dia bilang kok nggak ada apa-apa ya kan, diputar-putar nggak nyala. Terus yang anehnya dia tuh ngelihat kayak dalam bayangan semar-semar lampu yang redup itu. Iya. Akhirnya ditutup dong, ada tangan yang nutupin airnya. Anjing banget. Gila. Udah. Wah, paling epic yang pernah gua tuh cuma tinggal di situ cuma sebulan, Bang. Gua ikhlasin, maksudnya gua nggak berani deh. Nyewa setahun setengah. Iya, 1 tahun setengah itu. Gua ikhlasin, asli gua ikhlasin. Karena epic, Bang. Temen gua tuh sholat. Temen gua sholat aja diganggu. Sholat, ya iya kayak sholat gitu. Bilang assalamualaikum, biasa kan ada yang terakhir ya. Iya. Assalamualaikum, madep kanan, madep kiri, assalamualaikum. Dan sebelah kanan ada yang jawab waalaikumsalam. Anjir, gak lu orangnya kayak gimana so? Anjir, aduh. Terus temen lu diem aja tuh. Dan gue langsung kabur. Itu gak ada gue lagi main kemana gitu lah, gak tahu aja. Sendiri dia. Lagi sendiri. Pokoknya semenjak itu kita tuh nggak pernah sendirian di kamar di ruang di kontrakan itu. Malahan ekstrimnya adalah gue kalau misalnya balik ke kontrakan, gue selalu berusaha mabok. Ya itu setan itu ya. Enggak, bukan. Supaya gue nyampe, gue tidur, Bang. Gue nggak peduli ngapain lah. Serius. Orang kata temen gue mabok pun, ya kan. Tiba-tiba dia ya kita berempat ya mabok lah gitu lah. Dan gue emang udah parah. Gue akhir tidur, dia beres-beres lah. Terus dia ngeliat gue tidur sama siapa ya, anjir ya. Kayak dipeluk gitu. Wah, temen lu ngeliat lu lagi dipeluk. Iya, lagi dipeluk, gue tidur gitu kan. Terus ngegutuk gua, ngegutuk si makhluk itu ya lah. Ngegutuk apa tuh? Yang ngelemparin batu. Oh, ngelemparin apa, bukan batu ya, pokoknya apalah benda lah. Terus ya kenanya gua kan, gua bangun, anjir lu kenapa? Terus dia langsung anjir saya merinding lagi kan, bangsa. Dia tuh langsung kaget gitu, tiba-tiba orangnya itu hilang aja. Dan disitulah mulai hal-hal aneh, sering banget hal-hal aneh asli. Dan kita baru tahu itu kenapa kontrakan itu murah. Terus ternyata apa jawaban itu? Ternyata itu. Iya, ternyata ada sering gangguan begitu. Lampu redup tuh emang pas kita tuh sampai manggil ustadz, namanya orang pinter lah. Ya Pak Ustadz gitulah. Dia bilang udah terlalu menjamur di sini, orangnya susah, makhluknya nggak mau dipindahin. Oh, memang tahu ya, semua iya. orang situ tahu. Semua orang situ tahu dan nggak mau dipindahin. Ya lo
hidup berdamai aja dengan mereka. Sorry, gue nggak mau damai sama mereka. Gue tidak mau berteman. Masa dia pulang mabok terus gitu kan. Aduh, lama-lama gue lambung gue pecah. Itu parah juga coba itu ya. Itu gue cuma sebulan bang. Gue pindah akhirnya. Gue pindah ke temen gue sampai 6 bulan lah. Karena gue nggak mungkin minta lagi ke nyokap gue kan, minta kontrakan lah kemarin. Minta kontrak katanya 2 tahun lu. Gimana sih? Itu gue nggak mau lagi tuh. Akhirnya cabut lu, Cabut gue. pindah. Lebih baik gue pindah daripada gue dihantuin. Sama kayak gue, cuma gue tuh yang di abis konten di yang PKI itu tuh, gedung bekas PKI. Ya. Buka gerbang rumah gue aja minta bini gue tutup keluar. Oh ya? Keluar lu, bukain gerbang. Ya. Kan lu bawa kunci, udah bukain gitu. Tuh, gue saking takut tuh. Sama gue juga penakut. Asli, parah. Apalagi kalau misalnya gue ya, gue tuh rasa takut gue tuh muncul ketika masuk ke tempat-tempat lama, gedung-gedung tua gitu. Di gedung Palmera aja gue takut bang, nggak pernah gue naik ke atas. Serius, lo Iya, Anak- parah itu. iya. Pernah kesana. anak-anak aja main biliar kan di dalam ya. Sering tuh main biliar, gue nggak mau, serius. Oh, di bawah biliarnya. Ya tetap aja masih gedung tua kok. Rasanya tuh serem banget. Pantes lu kemarin gue ajakin gak mau. Ya nggak mau gue, nggak berani gue tuh, lo terserah mau bilang gue pengecut kayak gimana, bodoh amat. Gue sih ya lebih baik berhadapan dengan preman. Masa wujudnya jelas nyata. Kalau mereka nggak ada wujudnya bang, apa yang mau lu lawan coba? Dari apartemen lu lumayan dulu aja be. Ya tapi sekarang mah udah enggak lah, mungkin karena rame kali ya Iya. aktivitasnya, Awal sepi ya. sepi-sepi banget mah. Ada horor yang paling serem lagi bang. Apaan lagi cuy? Gue pernah ke tempatnya Windoro, Mas Win ya. Oh, Mas Win kompas. Iya, dia tuh kan tinggal di mertuanya dia kan ini kan Raja Sunda Wiwitan. Jadi lo ketahui lah keraton tuh kayak ada gamelan begitu. Iya serius, ada singgasana rajanya. Terus itu sama anak-anak, saksiatannya anak-anak semua tuh. Lu nginep? Kita nginep di sana. Bangsatnya si Septriadi, lo tau nggak? Nyuci, kita kan habis naik gunung naik Cermai. Oh, Cermai. Iya, kan deket di kaki gunung Cermai ya rumahnya dia. Nyuci sepatu kotor di air apa ya? Di air dewa anjir. Jadi kan di daerah situ tuh banyak ikan yang dipuja, yang menurut mereka itu adalah jelmaan leluhur lah, ikan-ikan di daerah Cibulan lah. Yang kalau lu nangkap ikannya, lu ngerasa kalau di air pas diangkat nggak ada, itu bener. Itu dari situ ada tuh si bangsatnya udah tahu sepatu kotor nyucinya di situ tuh si bangsat. Wah ini semenjak itu banyak kejadian aneh deh. Terus gimana sih? Puncaknya adalah kita kan dikasih tur keraton ceritanya. Mendoro, ayo kita ke tur keraton, yaudah. Tak, ada tuh tur keraton sama anak-anak. Waktu itu ya nggak sebagian lagi di kamar, yang sebagian ikutlah tur. Tak, tiba-tiba kita masuk ke suasana singgasananya rajanya lah. Itu ada suara gamelan bang, deng kayak orang dia nyambut tamu aja, suara gamelan. Orang nggak ada orang. Nah itu belum tahu tuh, jadi ceritanya, buset gue bilang, Udah Cong, sambut gitu. iya gue bilang, Cong siapa yang main gamelan? Ah anak gue palingan lagi latihan main gamelan, dia bilang kayak gitu tuh. Suara gamelan, terus diusulnya siapa ya? Akmal. Tuh. Anjir gue ditinggal aja lu, gue bilang kayak gitu. Nah, Mal itu anak gue main gamelan, kagak ada yang main. Kita semua denger ada suara gamelan. Ah serius tuh, kita cek gamelan kosong bang. Anjir suara itu dari situ. Kenceng suaranya. Kenceng nggak? Orang 5 orang pada ngedenger kok. Ngedenger tuh anjir lah udah mulai orang nih. Wah anjir nih ya. Terus kata Windoro, yaudah nyalain lampu. Tak nyalain lampu. Sekarang kan suasananya gelap ya. Sekeraton ya cuma cahayanya remang-remang, terus akhirnya nyalain lampu. Kita foto-foto lah. Nyalain lampu. Terus tiba-tiba ada yang matiin lampu. Ceklek kayak matiin lampu aja, kayak orang main matiin lampu. Tek. Windoro udah ngamarnya, anjing siapa yang matiin lampu nih? Jangan mainan lampu nih. Dia bilang kayak gitu kan. Terus Akmal posisinya tuh nggak jauh dari saklarnya. Dia, nah pas gitu, Mal lu jangan main lampu apaan? Gue bilang, gue udah tadi berdiri aja. Lah itu saklarnya, lu ngapain matiin lampu? Bukan gue anjir. Dia bilang anjir. Aduh posisinya deket saklarnya itu.
Dan epicnya tuh kayak ada set lewat aja lah. Terus kita langsung udah kita selesaikan tur ini, mari kita balik ke kamar. Ngeri banget ya udah ya, kayak gitu-gitu ya. Ngalamin kayak gitu. Gue begitu aja udah takut bang, asli bang. Jangan karena suara-suara aneh aja takut. Ya jangan ke suara aneh. Nonton film horor aja gue bisa teriak-teriak. Gue sampai sekarangnya nggak berani nonton horor gue. Gue mah kalau dipaksa baru nonton, walaupun dengan ya nonton main HP lah, apalah. Nggak kebayang kan zaman dulu kalau nggak ada HP, terus HP mau dimainin. Ya, Tapi lo pernah mengalami puncak horor dulu kan? Ya itu yang kemarin gue bikin konten yang di gedung PKI itu sama orang Indigo katanya. Iya. Yang di Salemba tuh sama temen gue yang bisa ngelihat katanya. Gue lagi ngobrol begini, dia ngeliatnya ke belakang begini, belakang lagi. Ya kan gue yang begini, gak ada apa-apa. Bang dia turun. Gue turun apaan sih kata gue? Gak ada cup. Dia bilang dia turun, dia mau ngajakin ngobrol gue bang. Bodoh amat gue bilang, bodoh amat. Ya itu tuh sama yang di busway tuh, yang diketawain gue. Iya. Sama Sugro tuh. Sama Sugro berdua gue ketawain, lari gue sama Sugro. lari. Anjir, lama lagi diketawain anjir seru banget. Asli kenceng banget itu. Ih, anjir. Tapi ya kadang kantor gue kan dulu gue pernah disuruh nulis ya cerita-cerita horor tuh kantor gue itu tahun berapa? 2018, 2019 udah lupa deh. Nah, gue tuh selalu ngajak Tito ya. Iya. Jadi gue kontennya adalah ke tempat-tempat horor ya, cerita-cerita horornya gitu. Nah, penggambaran gue ini sebuah kebohongan publik yang harus gue bukukan ya. Jadi penggambaran gue tuh seolah-olah gue yang menggambarkan itu, padahal bukan gue yang gambar. Itu gambarannya Tito. Jadi gue kalau misal ke tempat kayak contoh kan di Petamburan ya, ada museum gitu kan, museum Oge Clown. Oh iya. Kan gue sama Tito tuh ke sana tuh. Kuburan Belanda ya? Iya. Salah ya. Gua sama Tito ke sana tuh. Tok. Ya udah, kita duduk di kuburannya. Terus gua udah foto, gua cari kopi aja. Gua cari kopi dulu. Oke, Bang. Dia bilang, "Gua enggak balik-balik lagi, Bang." Goblok. Terus kita nungguin di sana sejam ya. Dalamnya dia ngechatin, "Bang, lu di mana dah? Sini aja tuh, ngopi di sini." Baru tuh dia tuh baru gua mencetan tuh, "Lu tadi di sana ngapain anjir? Lu ngapain sih?" Gua bilang, "Gua tinggal sendiri." Jadi penggambaran awal-awal tulisan gue tuh ya Tito, penggambarannya Tito untuk menceritakan suasananya kayak gimana, sialan lu. Tapi kalau itu gimana? Apa? Kalau itu gimana? Dia ngalamin apa? Dia ngalamin kayak misalnya tiba-tiba ada yang narik celananya di situ. Iya Tito. Terus kayak ada anak kecil ngajak main. Itu Tito tuh. Aduh. Suasana apa ya? Ya kayak gini kan suasana gerah ya. Tito di sana kedinginan. Wah, si gojek ngobrol Tito nih. Terus itu udah bilang, anjir lu ngapain sih? Itu setiap gua nyari cerita horor, itu gua selalu numbalin Tito. Toh, yaudah duduk sini, salah. Toh gua kesana dulu beli kopi dulu ya. Iya bang, nanti gua balik lagi ya. Udah setengah jam, sejam gitu sampai dia ngechat, "Bang, lu di mana? Kok nggak balik-balik sini toh?" Dia baru cerita pengalamannya tuh di situ. Anjir lu, gua dijadi tumbal gini. Tapi serem ya cerita itu ya. Tito lumayan. Tapi Tito mah orangnya kalau tahu lah, Tito mah pemberani. Iya. Kuburan angker aja disamperin sama dia. Dia mau cek gila. Ya tapi terlepas bener apa enggaknya ya itu udah serah aja ya coba ya. Ya kalau kita mah pengalaman aja. Lu pernah gak sih ngeliatin kesurupan? Pernah. Mau kebanyakan bohong aja kalau kata gue cup. Kalau kata gue kebanyakan bohong aja cup. Beneran deh. Gue pernah. Gue dulu tuh berasumsi kalau orang kesurupan tuh bohong. Ya. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri, temen gue kesurupan. Jadi gue punya temen SMA gue. Dia tuh ya anak orang kaya, ya maksudnya dia tuh nggak bisa manjat pohon. Oh gitu. Iya. Ceritanya kita tuh lagi habis ngapain? Main ke daerah di Cirebon lah.
jangan pernah bilang banyak monyet gitu. Kita ngobrol sama ustadznya gitu, ustadznya emang sakti ya kan. Terus tiba-tiba dia kesurupannya jadi monyet, dia manjat-manjat pohon bang. Ya, Itu gue yakin itu adalah kesurupan. Kenapa? Karena temen gue tuh nggak bisa naik pohon. Jadi kan pohon kersem aja yang cabangnya banyak, dia nggak bisa. Dia masih bingung nih cara naiknya gimana sih. Terus dia naik pohon yang ada pohon apa ya? Pohon kayak pohon jati, kayak pohon mauni gitu loh, yang tinggi-tinggi loh. Terus dia loncat lagi dari pohon ke pohon kan anjing. Kayak monyet ya. Itu gue yakin lo fix dia kesurupan. Dia kesurupan. Karena orang bodoh mana yang loncat-loncat pohon malam-malam. Iya. Dan dia nggak punya pengalaman kan? Iya, dia nggak punya pengalaman. Terus Naik pohon kan? iya, udah gitu ya gue bilang anjir kesurupan. Ustaznya cuma bilang udah nanti juga capek sendiri. Gue bilang bang temen gue itu tuh, Jatuh gimana? Akhirnya dia turun baru tuh diobatin. Terus gue tanya ke dia, oh sebelum jatuh temen gue yang lainnya ngeprukin dia pakai apa ya, batako. Brak, nggak kerasa. Maksudnya kan dipegang-pegang lu, wah gitu lah. Berontak anjir lah, lebay. Terus gue dikeprokin, brak, pecah batako. Dia nggak kerasa, maksud gue, wah, gila udah semua anjing, kepala gue sakit. Kenapa ya? Ya itu kalau gua dulu punya mamang gua kesurupan segala macam kan. Terus wah gua bisa nyembuhin kayak gitu kesurupan. Dipencet lah jempolnya. Aduh. Udah lu mau ngapain? Gak usah gaya-gaya kesurupan. Ternyata dia mau pulang dan nggak punya duit, tapi malu minta duit. Kayak gitu model-model, tapi nggak semua lah ya kayak Iya, gitu. Ada yang bener kali ya. Kayak gitu lah Cup. Yang sebegitulah cerita horor yang nggak pernah gue alami, tapi temen-temen gue yang mengalaminya. Alhamdulillah jangan sampai gue ketemu cerita horornya. Ngalamin gue nggak mau gue sebenarnya. Sumpah gue Takut gue. Apalagi gue Cup, takut gue Cup. Kan gue salah satu orang yang punya konten horor yang penakut. Tapi takut gue. Tapi kalau lu dalam skala level ya 1 sampai 10. 10 adalah pemberani, 1 adalah pengecut. Lu di nomor berapa? 1 Sampai 10. 10 adalah pemberani, 1 adalah pengecut. Lu di nomor berapa? 1. Sama aja kayak gua anjing. Takut gue mendingan sama orang gue Cup. Serius gua sering bertemu dengan preman, pembunuh kayak gitu. Gua ya nggak apa-apa, dia wujudnya nyata gitu. Iya. Kalau yang begitu itu mah kagak ada wujudnya. Serem gua. Kita nggak bisa menebak kan. Minimal kalau misalnya dia mukul gua kan, kalau misalnya ada wujudnya kita bisa tahu arah pergerakannya ya kan. Kalau yang begitu wujudnya kayak gimana? Ya udahlah kayak gitu aja Cup lah. Gak usah lama-lama kita Cup. Tadi kita ketemu si Tito ya. Nanti Tito. Kita coba gue pengen tanya Tito. Ya udah Cup gitu aja Cup. Cup. Ya udah gitu aja. Ya udah begitu aja Bang. Udah.